Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bapak Teguh. Nah, hari ini Bapak akan membawakan devosi. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tutup mata dan lipat tangan. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan ini, sehingga kami bisa menikmati hari ini Tuhan. Tolong kami untuk mendengarkan firman-Mu, berkati hati dan pikiran kami, supaya kami fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan membacakannya dari Kitab Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai 17. Bapak akan membacakannya bagi kita. Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai 17. Manusia dan Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar berdolah dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Namun nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Begitulah pembacaan firman Tuhan. Nah anak-anak, pada ayat ke-16 dan 17, Tuhan mengatakan kepada manusia untuk tidak memakan buah pohon pengetahuan yang ada di tengah-tengah Taman Eden itu. Nah mungkin banyak dari antara kita bertanya, atau mungkin kamu pernah dengar bahwa mengapa Tuhan harus menciptakan pohon pengetahuan itu dan menempatkannya di tengah-tengah Taman Eden, kemudian menyuruh manusia untuk tidak memakannya. Seandainya Tuhan tidak menciptakan itu, manusia tidak akan jatuh dalam dosa. Nah, mungkin anak-anak langsung berpikir, wah Tuhan kenapa harus seperti itu ya? Nah, anak-anak perlu ketahui, Tuhan menciptakan segala sesuatunya itu baik, mulai dari ciptaan pertama sampai manusia. Namun Tuhan ingin melihat ketaatan manusia, kesetiaan manusia terhadap penciptanya. Makanya Tuhan menciptakan itu untuk melihat apakah manusia bisa taat dengan perintah Tuhan. Kamu tahu bahwa kamu juga sudah belajar, sudah diberitahukan firman-firman sebelumnya. Manusia itu sudah diberi kuasa oleh Tuhan untuk menguasai bumi dan memeliharanya. Nah, kurang apa baik lagi Tuhan? Tuhan hanya menyuruh mereka untuk tidak memakan buah pohon pengetahuan itu, satu-satunya pohon itu yang ada di tengah Taman Eden. Tapi apa? Manusia malah melanggar firman Tuhan. Nah, anak-anak, ketaatan itu memang susah. Begitu juga dengan dunia saat ini, banyak pencobaan yang membuat kamu susah untuk menolaknya. Nah, bagaimana posisi kamu sekarang? Apakah kamu ingin taat kepada Tuhan atau tidak? Apakah kamu ingin melawan Tuhan atau tidak? Apakah kamu ingin melakukan perintahnya dengan sukacita atau tidak? Atau kamu ingin masuk ke dalam maut? Kamu ingat bahwa dosa itu upahnya adalah maut. Nah, jika kamu berbuat dosa, maka kamu akan mati. Seperti yang tertulis dalam ayat 17 tadi, jika kamu memakan buah pohon itu, maka kamu akan mati. Jika kamu melanggar perintah Tuhan, maka kamu akan mati. Nah, anak-anak, begitulah setidaknya firman Tuhan untuk pagi ini. Kiranya kamu terus taat dalam mengerjakan firman Tuhan. Jangan terlalu cepat tergoda oleh cobaan-cobaan dunia. Oke? Begitu firman Tuhan.
Mari kita bersatu dalam doa, tutup mata, lipat tangan. Allah Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sangat singkat Tuhan, dan tolong kami supaya hati dan pikiran kami itu tertuju kepadamu, dan tolong kuatkan hati kami supaya kami taat untuk melakukan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, berkati firman yang sudah masuk dalam hati dan pikiran kami supaya menjadi bekal bagi kehidupan kami di masa depan. Ini kehidupan kami dan kegiatan kami selanjutnya Tuhan, kami serahkan hanya dalam nama-Mu. Amin. Ya, terima kasih semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.